selamat pagi Sobat Podcast. Ketemu lagi bersama saya Tiara Aulia di Podcast Time, waktunya podcast. Nah, kali ini kita akan membahas topik tentang reef tank. Apa sih itu reef tank? Reef tank yaitu akuarium air laut. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada Pak Fajar. Beliau adalah seseorang yang sudah berpengalaman mengenai reef tank ini. Halo, selamat pagi Pak Fajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah ya. Nah, yang saya tahu nih, reef tank itu kan akuarium yang di dalamnya itu terdapat beberapa terumbu karang nih. Nah, boleh dijelaskan nggak lebih detail lagi terumbu karang dan reef tank itu seperti apa sih? Mungkin mulai dari reef tank itu seperti apa ya? Reef tank. Jadi reef tank itu kita kita menyiapkan suatu akuarium yang nanti diisi biota-biota dari laut, bisa berupa terumbu karang atau koral, ada anemon, ada juga ikan tentunya kan, ikan itu. Jadi ekosistem yang ada di laut kita pindah ke akuarium biar bisa kita nikmati di rumah, ruang kerja ataupun di restoran gitu. Kalau Pak Fajar sendiri mulai suka dan tertarik dengan reef tank ini dari kapan sih? Untuk reef tank itu saya pernah coba mulai dulu SMA ya, mungkin kisaran tahun 2000-an kali, 2000 awal ya. Sekitar tahun 2000 awal itu udah mulai kenal sama reef tank. Cuma masih sekedar untuk hobi. Sampai berlanjut sampai sekarang. Terus yang saya tahu juga nih kan reef tank itu bukan cuma bisa dijadikan hobi doang ya, tapi bisa dijadikan wirausaha juga. Nah, kalau Pak Fajar dijadikan hobi atau wirausaha juga? Awalnya itu hobi ya. Awalnya itu hobi dari dulu ceritanya sejak saya SMA itu di rumah sudah bikin reef tank, bikin akuarium di rumah gitu. Terus berlanjut ke kuliah itu juga sempat bikin juga. Terus kemarin waktu sudah berkeluarga juga di rumah bikin lagi sampai akhirnya kemarin diputuskan COVID itu kan COVID diputuskan untuk buka usaha sekalian reef tank di samping rumah gitu, di samping rumah. Dan sampai sekarang keterusan itu jadi usaha reef tanknya itu berjalan sampai sekarang ya? Berjalan sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu di reef tank itu biasanya jenis ikannya itu ada ikan apa aja? Banyak ya sebenarnya ya. Cuma yang favorit kan itu yang pernah difilmkan sama Disney itu ya. Ada Nemo atau clownfish. Ada juga Dory itu letter sick itu bentuknya biru, terus ada angka hitam warna angka 6 gitu, gitu. Terus banyak sih, ada banyak lah. Nanti mungkin kapan bisa main ke rumah untuk lihat koleksi ikannya. Boleh. Kalau di reef tank itu ada perawatan khususnya nggak sih Pak? Kayak cara merawatnya itu kayak gimana sih? Ada ya, karena memelihara air laut itu berbeda dengan kita pelihara ikan air tawar. Susah ya? Ya lebih detail mungkin ya. Lebih detail karena kita harus menjaga terutama kadar garam karena kadar garam itu kalau akuarium itu kita diemin 1 bulan, kita nggak nambah air gitu ya, itu air akan berkurang, cuma kadar garamnya akan naik. Jadi yang terjadi penguapan itu cuma airnya aja, garamnya ketinggalan. Jadi kita harus stabilkan lagi dengan top up, ditambahin air tawar gitu. Berarti harus rutin ya? Harus rutin, terus nanti bisa ngobrol sampai ke sistem filtrasi dan lain-lain. Menarik lah. Ya, kalau di akuariumnya itu juga kan ada terumbu karang sama koralnya itu ya. Nah, menurut Bapak lebih susah merawat terumbu karang atau koralnya itu susah mana perawatannya itu? Sebenarnya terumbu karang itu sama koral itu sama ya, satu jenis ya. Jadi mungkin yang kita bedakan antara perawatan ikan aja sama
terumbu karang. Karena reef tank itu nanti kebagi sama dua jalur dua komponen besar. Jadi kita cuma pelihara ikan sama pelihara terumbu karang plus ikan. Kalau ikan sih relatif lebih simpel ya, karena yang kita jaga cuma kadar garam, amonia sama ya sistem filtrasi yang bagus, kadar garam stabil, insya Allah ikan udah bisa hidup. Jadi kalau ada yang kepingin nyoba reef tank gitu kan, bisa ke arah ke pemeliharaan ikan dulu. Kalau ikan nanti sudah terbiasa bisa nanti bergeser upgrade ke koral atau terumbu karangnya. Karena di terumbu karang itu parameter yang harus dijaga lebih banyak. Kalau tadi cuma kualitas air sama kadar garam di terumbu karang atau koral itu nanti kita harus menjaga parameter air, terutama nitrat sama fosfat itu harus dijaga, harus stabil, nggak boleh tinggi. Terus intensitas cahaya juga harus sesuai, karena terumbu karang itu dia selain makan komponen dari air atau daging udang gitu ya, dia juga berfotosintesis. Ada beberapa koral yang berfotosintesis, jadi intensitas cahaya harus sesuai untuk mendukung dia hidup. Jadi tadi kan parameter air, intensitas cahaya harus bagus, terus arus. Karena di laut itu arusnya kencang, ada ombak gitu kan. Jadi di ekosistem, kalau kita bikin ekosistem kecil itu harus disesuaikan. Nggak boleh dilepas. Tiga itu, terus suhu. Karena suhu di laut di kedalaman tertentu suhu air akan turun. Jadi kalau kita bikin akuarium, balik lagi parameter suhu harus dijaga untuk koral. Jadi nggak bisa panas. Nggak bisa panas. Gitu, katakanlah di ruangan itu ya kisaran nanti kita cari suhu di 27 derajat biasanya. 7-28 itu oke lah. Terus untuk jenis-jenis terumbu karangnya itu ada banyak macamnya nggak? Terumbu karang itu ada 3 golongan utama. Ada 3 golongan utama. Yang pertama LPS, Large Polyp Stony. Jadi dia si terumbu karang yang punya mulut besar. Jadi dia mulutnya itu lebih besar. Ada beberapa terumbu karang yang bisa kita direct feeding dengan daging udang atau cairan amino gitu, dia bisa langsung nangkep. Itu lebih perawatannya lebih mudah. Terus ada yang relatif mudah lagi, namanya softies. Softies itu sejenis jamur atau sejenis jamur gitu yang dia tidak punya batu, yang tidak punya karang. Jadi bentuknya itu lembek-lembek gitu. Itu juga mudah perawatannya. Nah, yang paling susah jenisnya SPS, small, kebalikannya tadi kan large polyp ya. Kalau ini small polyp stony. Jadi mulutnya itu kecil banget. Kita direct feeding itu hampir tidak bisa. Jadi dia benar-benar makan dari komponen air yang nanti kita sebut namanya Big 3, kalsium, magnesium sama alkali. Itu yang dia bisa makan itu, terus sama fotosintesis. Jadi kalau habitat aslinya itu LPS itu di laut yang lumayan dalam. Nah, sedangkan SPS itu posisinya nggak jauh dari pantai. Di dataran lah ya. Di pinggiran gitu. Jadi karena dia di pinggir, ombak itu kenceng. Terus intensitas cahaya juga masuk ke airnya kan air dangkal ya. Jadi kan intensitasnya kuat dan suhunya dingin. Jadi kalau kita mau pelihara SPS, 3 parameter utama itu harus dijaga. Komponen air Big 3 tadi supaya dia bisa makan harus stabil, terus intensitas cahaya jadi lampu harus lebih kuat dibanding dengan SPS dan softies, sama arus kita harus bikin lebih kencang. Berarti kalau salah satu itu nggak ada yang gagal, tetap gagal semua ya, nggak bisa. Iya, tantangannya di situ ya. Iya, karena harus benar-benar teliti ya. Harus teliti, harus detail karena di reef tank itu emang kita nyari tantangan itu yang lebih banyak di situ.
Lebih banyak harus detail lah ya. Kira-kira udah berapa tahun nih Bapak berwirausaha sampai sekarang? Mulai awal-awal COVID itu tahun berapa ya? 2021 ya. Sekarang 2024 ya, 3-4 tahunan lah. Lumayan lama ya. Lumayan lama. Itu usaha untuk itu ya, investasi. Menurut Bapak lebih ke investasi atau jangka pendek sih kayak gitu? Ya karena kalau posisi sekarang itu kan pekerjaan utama saya. Ya. Jadi emang ya alhamdulillah dari Riftank itu bisa untuk nunjang kebutuhan keluarga saya. Kalau untuk bicara ekonomi ya, kalau bicara hobi, emang saya hobinya di situ. Jadi kita enjoy aja main Riftank, dinikmatin aja, mengalir aja gitu. Gimana sih Pak caranya orang-orang itu bisa tertarik dengan dunia Riftank ini? Apa yang mereka lihat itu sehingga muncul rasa tertarik dalam dirinya untuk terjun ke dunia Riftank? Karena Riftank itu menarik ya. Yang pertama Riftank itu menarik, kita bisa melihat biota yang Masya Allah banyak banget, unik-unik yang jarang kita temui di sekitaran kita. Nanti kita akan ketemu berbagai macam biota yang selain warna ya unik lah, selain warna sudah unik, warna cerah-cerah, terus bentuk, terus perilakunya mereka juga unik. Katakanlah kita yang agak ekstrim kita memelihara ubur-ubur di kamar kita. Yeah. Nah, kan itu kan suatu yang unik sebenarnya. Ada yang bisa pelihara itu, cuma ya kita harus menyesuaikan kebutuhan hidupnya si biota yang kita pelihara. Ada juga yang memelihara hiu hidup, ada di Semarang, di beberapa tempat itu udah banyak yang pelihara hiu. Terus ada lagi kalau terumbu karang, oke lah ya, yang kita omongkan dari tadi ya, terumbu karang, ikan, Nemo itu asik juga kan, ditaruh di sudut rumah atau di kamar atau kalau kita punya nanti sudah bekerja, ditaruh di sudut ruangan kerja gitu kan, juga bisa untuk mencari inspirasi. Saya punya teman dia itu pekerjaannya desainer. Dia pekerjaannya desainer desainer produk itu. Dia kalau nyari inspirasi itu hampir seharian itu dia depan Riftank gitu sambil duduk, sambil ngeliatin gitu. Nanti dikit ngabarin, telepon gini-gini. Tapi ya menurut saya itu bagus sih untuk nunjang inspirasinya dia juga. Kadang kalau orang lelah juga kan kayak liatin adem air gitu kan, akuarium ya gitu. Adem seger gitu. Cuma itu kita harus sabar, harus detail dan emang ada beberapa ya bisa dikatakan aliran cara untuk perawatan Riftank ya. Ada yang sistem natural, ada yang high tech gitu. Cuma bisa sih dua-duanya bisa jalan, cuma emang ada plus minusnya sendiri-sendiri.